Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 praktikum MOJ akan menjelaskan materi 1 sampai 3. Nama saya Muhammad Syahitami, NIM 182. Nama saya Andi Akbar Syahputra, NIM 189. Nama saya Rizal Azmi Muhammad, NIM 168. Saya Anggia Amelia Rosa, NIM 181. Saya Kasna Maharani Darmawan, NIM 180. Oke. Nah, sekarang di materi 1. Materi 1, saya Muhammad Syahitami akan menjelaskan tentang materi 1. Nah, di sini ada lembaga 1 yaitu proses jasa. Proses jasa inputnya ada worker, manager, facility, pelayanan khusus, sama paket pemeriksaan kesehatan, poliklinik. Nah, di worker ada dokter, perawat, petugas kebersihan, petugas keamanan, apoteker, teknisi rekam medis dan klinis, radiografer, ahli teknologi, laboratorium, medis, dan klinis. Total worker di Rumah Sakit Mitra Keluarga ada 324 dengan detail, dokternya sekitar 81, perawatnya ada 243. Saya langsung saja menjelaskan tentang proses pelayanan jasa di sana. Kedatangan pasien yang berobat terlebih dahulu melakukan antrian untuk pendaftaran sebelum melakukan pemeriksaan. Kedua, pasien ini sudah melakukan pendaftaran akan diberi arahan untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter yang berdasarkan gejala penyakit yang dialami. Ketiga, dalam proses pemeriksaan, dokter terkadang menyarankan pasien untuk melakukan tes lab atau radiografer untuk mengidentifikasi gejala penyakit yang tidak diketahui pasien. Selanjutnya, jika dalam pemeriksaan pasien diharuskan untuk melakukan rawat inap, maka pasien akan diarahkan menuju ruang IGD. Selanjutnya, pasien akan diberikan pilihan untuk memilih ruang rawat inap yang ditawarkan oleh rumah sakit. Selanjutnya, jika sudah disepakati ruang mana yang akan dipilih pasien, maka selanjutnya menunggu proses administrasi selesai, lalu pasien akan diarahkan menuju ruang inap yang sudah dipilih. Selanjutnya, selama menjalani rawat inap di rumah sakit, dokter atau perawat akan sesekali melakukan pengecekan kesehatan secara berkala sampai pasien dinyatakan sembuh. Nah, output yang didapat dari rumah sakit Mitra Keluarga, di sini dokter memberikan pelayanan kesehatan baik pemeriksaan, kontrol berdasarkan bidang kesehatan tertentu. Perawat memberikan pelayanan berkala terhadap pasien. Petugas kebersihan memberikan pelayanan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit. Petugas keamanan memberi pelayanan terhadap keamanan lingkungan rumah sakit. Apoteker mendesain obat, memproduksinya, mendistribusikannya, mengawasi apakah obat yang diresepkan dokter telah sesuai dan berkualitas serta aman untuk pasien. Teknisi rekam medis dan klinis melakukan pencatatan terhadap jejak rekam medis. Radiografer melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi. Ahli teknologi melakukan lab medis dan klinis melakukan identifikasi terhadap gejala penyakit melalui darah, urin, dan lain-lain. Fasilitas umum yang ada di sana ada pelayanan ambulan dan pelayanan 24 jam kerja. Pelayanan khusus memberikan pelayanan secara intensif dan cepat terhadap beberapa gejala penyakit tertentu. Paket pemeriksaan kesehatan memberikan pilihan kepada para pasien untuk memilih paket pengobatan yang sesuai dengan gejala atau penyakit yang ada. Poliklinik memberikan pilihan kepada para pasien untuk memilih poliklinik yang sesuai dengan gejala atau penyakit yang ada. Ruang rawat inap memberikan fasilitas ruang rawat inap berdasarkan kelas-kelas yang dipilih sesuai dengan keinginan pasien. Selanjutnya ada lembar kerja 2, pilihan jasa yang dikembangkan. Pilihan jasa yang akan dikembangkan adalah pembentukan sistem online atau sistem online aplikasi web. Responden pertama kita ada Hendi Akbar, yaitu yang jasa yang dipilih perluasan wilayah. Pengembangan jasanya melakukan perluasan terhadap wilayah pelayanan jasa rumah sakit dengan menambahkan jumlah kamar inap atau tempat tidur yang lebih banyak untuk mampu menampung pasien yang tidak bisa dipastikan jika terdapat lonjakan pasien yang datang ke rumah sakit. Yang kedua, responden mempersyarati pelayanan penunjang kesehatan lainnya, teknologi, memfasilitasi ruang-ruangan kesehatan yang
dengan teknologi terbaru guna memberikan pelayanan jasa kesehatan yang lebih baik dan efisien. Responden ketiga, Rizal Asmi Muhammad, pembentukan sistem online, program yang dapat digunakan dalam daftaran pengambilan antrian atau pelayanan pemeriksaan secara online. Responden selanjutnya, Anggia Amelia Rosa, itu menyarankan jasa NIB rumah sakit keliling. Pengembangan jasanya menambahkan layanan rumah sakit keliling sebagai program dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang daerahnya masih terjangkau dengan rumah sakit. Jika diharuskan melakukan penanganan intensif, maka akan langsung dirujukan ke lokasi rumah sakit berada. Responden selanjutnya, Karisma Maharani, jasa yang dipilih pembuatan fasilitas taman sehat sebagai bentuk penambahan fasilitas pada pasien ataupun menunggu pasien guna memberikan suasana yang tidak monoton. Selanjutnya yaitu alasan memilih jasa tersebut untuk dikembangkan. Alasan kami dalam memilih jasa yang dikembangkan guna mempercepat perkembangan dan memperbaiki proses layanan kesehatan rumah sakit dalam menghadapi masalah kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta pergeseran pada sistem pelayanan kesehatan dari offline ke online. Lembar ketiga, 3A, tujuan pengembangan jasa baru. Pembentukan sistem layanan yang memadai guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kedua, menciptakan loyalitas konsumen dari penggunaan sistem layanan online rumah sakit. Ketiga, memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi kepada pasien. Yang keempat, memperbaiki sistem layanan offline rumah sakit yang sebelumnya sudah sering digunakan. Kelima, menciptakan interaksi yang lebih efisien antara dokter dan pasien. Di slide selanjutnya ada 3B, pencarian ide. Yang pertama, responden pertama, Ide Akbar Saputra. Ide gagasannya itu perluasan wilayah. Penjelasannya melakukan perluasan terhadap wilayah pelayanan rumah sakit dengan menambahkan jumlah kamar inap. Sebenarnya pencarian ide ini sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi mungkin saya hanya akan menggarisbawahi ide gagasan. Pemerintah kami memiliki ide gagasan pelayanan bidang kesehatan lainnya atau teknologi. Rizal Asmi mempunyai ide gagasan menggunakan sistem online, Anggia Amelia Rosa mempunyai ide gagasan rumah sakit keliling, Karisma Maharani mempunyai ide gagasan pembuatan fasilitas taman sehat. Nah, ini adalah sebuah penyaringan ide yang dimana kita kelompok kami memilih apa yang akan dikembangkan, dan yang terjadi di sini kami memilih pembentukan sistem online. Ini dilakukan secara voting. Selanjutnya ada lembar kerja 4A, analisis bisnis. Eksternal ada peluang dan ancaman, yang internal ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama peluang, itu yang memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dapat memuaskan bagi pengguna jasa rumah sakit. Yang kedua, memberikan peran besar terhadap pengelolaan layanan jasa kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, memberikan pilihan layanan dengan menyesuaikan kebutuhan pasien. Yang keempat, mempermudah dengan adanya pembentukan fasilitas online. Yang kelima, mampu menciptakan interaksi yang efisien antara dokter dan pasien. Ancamannya ada 3, adanya pesaing rumah sakit yang sama menggunakan sistem online. Yang kedua, kurangnya tanggapan pasien terhadap kepuasan dalam menggunakan layanan jasa rumah sakit sistem online. Yang ketiga, permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan layanan jasa rumah sakit. Kekuatannya itu ada 3 juga. Yang pertama, menjadi rumah sakit yang memberikan layanan profesional dengan standar kelas dunia. Yang kedua, tujuan akhir adalah kepuasan dan keselamatan pasien. Yang ketiga, tarif pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kelemahannya juga ada 3. Yang pertama, sistem layanan online kesehatan yang belum semua orang tahu. Yang kedua, sistem layanan online yang cenderung memiliki bug atau kecacatan sistem. Yang ketiga, kurangnya keterampilan tenaga ahli dalam melayani sistem layanan jasa secara online. Yang 4B ada struktur organisasi perusahaan. Yang paling atas ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Di bawah Dewan Direksi ada sekretaris. Terus selanjutnya di bawahnya ada manajemen mutu SDM, manajemen keuangan, manajemen operasi. Selanjutnya di paling bawah ada networking, web developing, dan kurir obat.
Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Pertama ada Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya ada Dewan Direksi, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan mengindahkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. Yang selanjutnya ada Sekretaris sebagai sumber informasi bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan perseroan. Selanjutnya ada Manajemen Mutu SDM, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Next. Selanjutnya ada networking atau web developing, itu perannya adalah membentuk program sistem online melalui website atau aplikasi. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan, mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran perusahaan agar lebih efisien. Yang selanjutnya ada manajemen operasional, membuat sistem terhadap layanan yang ada di rumah sakit. Yang terakhir ada kurir obat, bertanggung jawab atas pengantaran obat sampai ke pasien. Tempat kerja 5A ada desain jasa. Tahapan jasanya ada 5. Yang pertama ada manfaat inti atau core produk, keterangannya memberikan layanan kesehatan. Yang kedua, wujud jasa atau general produk, keterangannya adalah aplikasi atau website layanan kesehatan. Yang ketiga, jasa yang diharapkan, expanded produk, keterangannya mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memudahkan sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, ada jasa yang ditingkatkan, augmented product, pelayanan kesehatan yang dipermudah secara online. Yang terakhir, ada jasa potensial produk, sistem online yang memiliki potensi tinggi, di mana yang akan datang dilihat dari pergeseran sistem yang terus berubah dan perkembangan zaman yang terus meningkat. Selanjutnya ada 5B, desain sistem dan proses layanan. Proses yang pertama itu ada unduh aplikasi. Proses layanannya melakukan unduh aplikasi di Play Store atau link yang dibagikan oleh rumah sakit. Yang proses kedua ada buka aplikasi. Proses layanannya buka aplikasi dan dilanjutkan dengan pendaftaran. Yang ketiga ada pemilihan layanan. Prosesnya memilih layanan yang ingin dipilih oleh pasien. Yang proses yang keempat melakukan pembayaran untuk konsultasi via ATM. Yang proses yang kelima konsultasi, melakukan proses konsultasi secara daring dengan dokter. Selanjutnya membeli obat. Membeli obat yang disarankan oleh dokter dan pasti tersedia di aplikasi. Yang ketujuh, pengantaran obat. Obat diantarkan oleh kurir yang disediakan oleh rumah sakit. Yang kedelapan, melakukan pembayaran. Pembayaran bisa via cash atau m-banking. 5C, menguji desain sistem dan proses layanan. Proses yang pertama itu ada unduh aplikasi. Apakah aplikasi Tanya Dokter mudah untuk diinstal? Untuk suara sangat tidak setuju ada 2 suara, setuju ada 2 suara, dan sangat setuju ada 1 suara. Proses kedua ada buka aplikasi. Apakah aplikasi Tanya Dokter memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pendaftaran? Sangat tidak setuju 1 suara, setuju 3 suara, sangat setuju 1 suara. Proses yang ketiga itu pemilihan layanan. Apakah aplikasi Tanya Dokter sangat membantu pengguna dalam melakukan pemilihan layanan? Sangat tidak setuju 1 suara, netral 1 suara, setuju 2 suara, sangat setuju 1 suara. Proses keempat, kualitas pelayanan. Apakah aplikasi Tanya Dokter memiliki kualitas pelayanan yang baik? Sangat tidak setuju 1 suara, netral 2 suara, setuju 1 suara, dan sangat setuju 1 suara. Proses yang kelima, konsultasi. Apakah aplikasi Tanya Dokter dapat mempermudah pengguna untuk dapat melakukan konsultasi pada dokter? Sangat tidak setuju 1 suara, setuju 2 suara, dan yang terakhir ada sangat setuju 2 suara. Proses yang keenam, membeli obat. Apakah aplikasi Tanya Dokter dapat mempermudah pengguna untuk memilih dan membeli obat yang dibutuhkan? Sangat tidak setuju 1 suara, netral 4 suara, setuju 1 suara.
Proses yang ketujuh, pengantaran obat. Apakah aplikasi Tanya Dokter mempermudah pengguna dalam pengantaran obat untuk pasien? Sangat tidak setuju 1 suara, netral 4 suara, setuju 1 suara. Proses ke-8, melakukan pembayaran. Apakah aplikasi Tanya Dokter membantu pelanggan dalam melakukan pembayaran via cash maupun m-banking? Sangat tidak setuju 1 suara, netral 5 suara. 5D, desain program pemasaran. Program pemasarannya yang pertama ada jasa, keterangannya aplikasi Tanya Dokter. Yang kedua harga, gratis. Lokasinya Jalan Jenderal S. Parman nomor 8, Kerajaan Kulon Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Promosi website, sosmed, banner. Proses, pelayanan online, orang, pelanggan RS Mitra Keluarga, bukti fisik, aplikasi Tanya Dokter. 5E, menguji desain program pemasaran. Untuk yang 5E ini, respondennya adalah karyawan. Sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, kuesionernya untuk yang unduh aplikasi, sangat tidak setuju 1 suara, netral setuju 3 suara, dan sangat setuju 1 suara. Buka aplikasi, yang netral 1 suara, setuju 3 suara, sangat setuju 1 suara. Pemilihan layanan. Netral 2 suara, setuju 2 suara. Untuk selanjutnya bisa slide selanjutnya. Untuk slide ini bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Aku lupa. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Aku Iya. aku nge-lag gak iki nang kono, jelas gak? Aman jalan. Aman. Aman ya? Yo. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masih di tabel 5E. Nomor ketiga ada pemilihan pembayaran. Jadi di pemilihan pembayaran untuk netral mendapatkan 2 suara. 3, 4, 5, 4 ki tidak setuju ya? Lali, Cuk. 1 itu sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. 3 netral. 4 setuju. Oh, berarti 5 sangat setuju. oh, 4 setuju ya, ya. Ulangi. Di roll. Oke, jadi di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya masih di tabel 5E terkait menguji desain program pemasaran. Nomor ketiga ada pemilihan pelayanan. Dalam pemilihan pelayanan ini netral mendapatkan 2 suara, setuju mendapatkan 2 suara, dan sangat setuju mendapatkan 1 suara. Dan yang untuk keempat terkait kualitas pelayanan. Untuk sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, netral 2 suara, setuju 2 suara. Lalu yang kelima ada konsultasi. Untuk konsultasi ini sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, setuju mendapatkan 3 suara, dan sangat setuju mendapatkan 1 suara. Lalu yang keenam ada terkait dengan membeli obat. Yang membeli obat ini nomor netral mendapatkan 3 suara, setuju mendapatkan 2 suara. Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu pengantaran obat. Netral mendapatkan 4 suara dan setuju mendapatkan 1 suara. Yang ke-8 ada terkait melakukan pembayaran. Netral meraih 3 suara, setuju mendapatkan 2 suara. Oke, selanjutnya kita akan ke slide 5F, yaitu membahas terkait mengadakan pelatihan. Di sini peranan yang kita ambil ada 4. Yang pertama ada dokter, 2 apoteker,
3 administrasi, 4 ada jasa pengiriman atau kurir. Yang pertama dokter. Dokter pelatihan yang diberikan yaitu memberikan bimbingan teknologi agar bisa merespon para pasien. Yang kedua apoteker yaitu memberikan BIMTEK agar bisa melayani orang yang memesan obat melewati aplikasi. Yang kelima ada bagian admin. Di sini pelatihan yang diberikan memberikan BIMTEK untuk bisa melakukan administrasi secara global dan online. Lalu yang keempat ada jasa pengiriman atau kurir. Pelatihan yang diberikan yaitu memberikan arahan agar bisa menggunakan aplikasi dan cara menyapa pasien. Selanjutnya 5G. 5G terkait dengan menguji proses layanan. Ya, yang pertama, unduh aplikasi. Dari unduh aplikasi ini, penilaian responden netral mendapatkan 1 suara, sangat setuju mendapatkan 3 suara, sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara. Yang kedua ada buka aplikasi, sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, setuju mendapatkan 3 suara, sangat setuju mendapatkan 1 suara. Yang ketiga ada terkait pemilihan pelayanan yang dipilih, netral mendapatkan 1 suara, setuju mendapatkan 3 suara, sangat setuju mendapatkan 1 suara. Yang keempat ada kualitas pelayanan. Dalam kualitas pelayanan ini netral mendapatkan 3 suara, setuju mendapatkan 2 suara, maaf. Netral mendapatkan 2 suara, setuju mendapatkan 2 suara, dan sangat setuju mendapatkan 1 suara. Lalu konsultasi. Untuk konsultasi ini sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, netral mendapatkan 1 suara, sangat setuju mendapatkan 2 suara, sangat setuju mendapatkan 1 suara, setuju mendapatkan 2 suara. Selanjutnya yang keenam ada membeli obat. Membeli obat sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, netral mendapatkan 3 suara, setuju mendapatkan 1 suara. Lalu ada pengantaran obat, sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, netral mendapatkan 3 suara, setuju mendapatkan 1 suara. Lalu melakukan pembayaran, sangat tidak setuju mendapatkan 1 suara, netral mendapatkan 4 suara. Selanjutnya lembar kerja 6 yang 6A, yaitu terkait dengan memperkenalkan jasa. Jadi dalam memperkenalkan jasa, kelompok kami ada 2 ya, pertama soft launching dan kedua grand launching. Yang untuk soft launching ini yang akan kami lakukan yaitu mengundang orang-orang terdekat untuk mencoba memberi testimoni pada orang-orang terdekat dan melakukan press conference. Yang untuk grand launching ini yaitu mengundang influencer untuk memberi testimoni, mengundang orang-orang untuk mencoba produk kita dan memberikan diskon. Lalu slide selanjutnya 6B yaitu evaluasi perkenalan jasa. Di sini evaluasi untuk soft launching dan grand launching. Jadi dalam evaluasi ini kita memberikan kuesioner kepada responden untuk menilai antara soft launching dan grand launching. Dan untuk soft launchingnya ini setuju mendapatkan 5 suara. Dan untuk grand launching juga setuju juga mendapatkan 5 suara. Oke, selanjutnya bab kedua. Bab kedua terkait kualitas pelayanan. Jadi di sini ada 2 pesaing. Yang pertama jasa pesaing 1 Rumah Sakit PHJ Surabaya dan pesaing 2 Rumah Sakit Delta Surya. Untuk PHJ Surabaya, alasan kita memilih pesaingnya adalah PHJ Surabaya yaitu PHJ Surabaya itu sebagai rumah sakit swasta di Surabaya beroperasi pada tahun 1965, merupakan rumah sakit yang dengan pelayanan dan fasilitas yang cukup lengkap dan berkualitas. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 1 Tanjung Perak, Surabaya. Yang kedua ada Rumah Sakit Delta Surya. Rumah Sakit Delta Surya ini merupakan rumah sakit swasta di Sidoarjo beroperasi pada tahun 1990.
berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 9 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Lalu selanjutnya ada lembar kerja 2 lagi, yaitu kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan jasa yang diteliti dibandingkan dengan pesaing. Jadi ini kita menjelaskan kelebihan yang kita miliki dengan pesaing-pesaing yang tadi telah disebutkan. Di sini ada nomor 1, ada tangibility, yaitu bukti fisik. Indikatornya peralatan yang digunakan dan fasilitas. Untuk peralatan yang digunakan dalam perusahaan kami, kelebihannya menggunakan peralatan yang terbaru dan berkualitas tinggi. Kelemahannya masih kurangnya pemahaman menggunakan peralatan. Dalam perusahaan bersaingnya 1, untuk indikator peralatan yang diberikan yaitu kelebihannya menggunakan peralatan yang standar rumah sakit, dan kelemahannya masih belum mencukupi kebutuhan. Untuk perusahaan pesaing 2 tadi, itu tadi Rumah Sakit Delta Surya. Jadi kelebihannya menggunakan peralatan cenderung sama dengan pesaing 1. Jadi sama-sama menggunakan alat yang standar gitu. Dan kelemahannya kurangnya pemahaman menggunakan peralatan. Untuk indikator yang kedua yaitu fasilitas. Terkait fasilitas, perusahaan kami memiliki kelebihan yaitu fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan untuk kelemahannya, kurangnya lahan parkir kendaraan. Lalu untuk perusahaan pesaing 1 yaitu Rumah Sakit PHC Surabaya. Nah, Rumah Sakit PHC Surabaya ini memiliki kelebihan dalam fasilitas yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan kelemahannya, kurangnya lahan parkir. Dan untuk perusahaan pesaing 2 yaitu Rumah Sakit Delta Surya memiliki kelebihan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan kelemahannya kurangnya lahan parkir dan ruang juga. Selanjutnya untuk penampilan karyawan. Penampilan karyawan dari perusahaan kami yaitu kelebihannya rapi dan sopan. Kelemahannya tidak ada. Terus yang untuk interior, kelebihan dari rumah sakit kami yaitu bersih, nyaman, tempat tertata rapi. Lalu untuk pesaing 1, kelebihannya rapi dan sopan, kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 2, kelebihannya rapi dan sopan juga, kelemahannya tidak ada. Dan untuk interior dari pesaing 1, kelebihannya yaitu bersih, nyaman, tempat tertata rapi. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 2, kelebihannya bersih, nyaman, tempat tertata rapi. Kelemahannya konsep desain yang tergolong sudah lama karena bangunan tua dibandingkan dengan perusahaan yang diteliti pesaing 1. Next. Oke, selanjutnya bisa dijelasin sama Mas Hendy Akbar. Untuk selanjutnya ada reliability atau kehandalan. Yang pertama, pelayanan jasa sesuai dengan janji. Kelebihan pada perusahaan yang kami teliti adalah tanggap dalam pelayanan. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 1, kelebihan yang ada adalah tanggap dalam pelayanan. Kelemahannya tidak ada. Pesaing 2, pelayanan sesuai. Untuk kelemahannya terkadang adanya benturan jadwal dengan dokter. Selanjutnya, pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelebihan pada perusahaan yang kami teliti memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelemahan tidak ada. Pesaing 1, kelebihan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelemahannya tidak ada. Pesaing 2, kelebihan memenuhi pelanggan. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya, pelayanan jasa dilakukan baik. Untuk perusahaan yang kami teliti, kelebihannya baik dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Untuk pesaing 1, baik dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Pesaing 2, kelebihan baik dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Untuk perusahaan yang kami teliti, pelayanan sesuai dengan waktu, kelemahan tidak ada. Pesaing 1, kelebihan pelayanan sesuai dengan waktu, kelemahannya terkadang
terlambang dengan waktu. Untuk pesaing 2, kelebihannya pelayanan sesuai dengan waktu, kelemahannya terkadang terlambang dengan waktu. Selanjutnya, tingkat kesalahan pelayanan, kelebihan pada perusahaan yang kami teliti, tidak ada kesalahan yang ada karena banyak staf yang disediakan untuk menghadiri lonjakan jumlah pasien. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 1, kelebihannya minimnya kesalahan yang dilakukan. Untuk kelemahannya, masih ada kesalahan dalam pelayanan. Untuk pesaing 2, kelebihannya minimnya kesalahan yang dilakukan. Untuk kekurangannya, kelemahan masih ada kesalahan yang dalam pelayanan. Ketiga, responsif atau daya tanggap. Yang pertama, kesesuaian informasi jasa. Pada perusahaan yang kami teliti, kelebihannya jasa yang ditawarkan sesuai dengan apa yang di website resmi dan bisa dikunjungi. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 1, kelebihan kesesuaian informasi yang baik. Kelemahannya tidak ada. Pesaing 2, kesesuaian informasi yang baik. Kelemahannya tidak ada. Selanjutnya ada kecepatan pelayanan pelanggan. Untuk perusahaan yang kami teliti, kelebihannya memiliki sistem janjian dengan janjian dokter dalam membuat jadwal konsultasi dengan dokter yang diinginkan. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 1, kelebihannya cepat dalam pelayanan. Kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 2, cepat dalam pelayanan. Kelemahannya masih memiliki keterlambatan pada antrian yang menumpuk dikarenakan jadwal dokter yang tersedia sedikit. Selanjutnya ada kesiapan merespon permintaan pelanggan. Untuk perusahaan yang kami teliti, kelebihan merespon permintaan sangat baik, kelemahan tidak ada. Pesaing 1 merespon dengan baik pada permintaan yang ada, kelemahannya tidak ada. Untuk pesaing 2, kelebihannya merespon permintaan sangat baik, kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada assurance atau jaminan. Yang pertama, karyawan melayani dengan baik. Pada perusahaan yang kami teliti, kelebihannya kualitas tenaga ahli yang diyakini tinggi, kelemahan tidak ada. Pesaing 1, kelebihan kualitas tenaga ahli yang diyakini tinggi, kelemahan tidak ada. Pesaing 2, kelebihan kualitas tenaga ahli yang diyakini tinggi, kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada pelanggan merasa aman. Pada perusahaan yang kami teliti, kelebihannya dalam pelayanan jasa para perawat, dokter, dan staf pendukung sudah terlatih. Kelemahan tidak ada. Pesaing 1, kelebihan dalam pelayanan jasa para perawat, dokter, staf pendukung sudah terlatih. Kelemahan tidak ada. Untuk pesaing 2, kelebihan dalam pelayanan jasa para perawat, dokter, atau staf pendukung sudah terlatih. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada karyawan yang bersikap sopan. Pada perusahaan yang kami teliti, kelebihan karyawan bersifat sopan dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 1, kelebihannya karyawan bersikap sopan dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, kelebihan karyawan bersikap sopan dalam pelayanan, kelemahan tidak ada. Selanjutnya, ada karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Kelebihannya pada perusahaan kami diteliti memiliki wawasan dan pengetahuan tinggi, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 1, kelebihannya memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, memiliki wawasan dan pengetahuan tinggi, kelemahan tidak ada. Yang kelima ada empati. Yang pertama, perhatian pada pelanggan. Kelebihan pada perusahaan yang kami teliti ada perhatian pelanggan menjadi prioritas paling utama, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 1, kelebihannya perhatian pelanggan menjadi prioritas paling utama, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, kelebihan perhatian pelanggan menjadi prioritas yang paling utama, kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan pelanggan. Kelebihannya pada perusahaan yang kami teliti lebih mengutamakan kepentingan pelanggan karena pasien yang sehat adalah tujuan utama dari rumah sakit. Kelemahan tidak ada. Pada pesaing 1, kelebihannya lebih mengutamakan kepentingan pelanggan karena pasien yang sehat adalah tujuan utama dari rumah sakit. Kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, kelebihannya lebih mengutamakan kepentingan pelanggan karena pasien yang sehat adalah tujuan utama dari rumah sakit. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya ada memahami kebutuhan pelanggan. Pada
perusahaan yang kami teliti kelebihannya mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dalam berobat ataupun konsultasi. Kelemahan tidak ada. Kelebihan pada pesaing 1, kelebihannya mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dalam berobat dan konsultasi. Kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, ada kelebihan mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dalam produk ataupun konsultasi. Kelemahan tidak ada. Yang terakhir ada waktu operasional yang sesuai. Pada perusahaan yang kami teliti, kelebihannya operasional rumah sakit selama 24 jam. Kelemahan tidak ada. Pada pesaing 1, kelebihan operasional rumah sakit selama 24 jam, kelemahan tidak ada. Pada pesaing 2, kelebihan operasional rumah sakit selama 24 jam, kelemahan tidak ada. Untuk lembar kerja 3, ada yang pertama ada bukti fisik, indikatornya peralatan yang digunakan, fasilitas, penampilan karyawan, dan interior. Untuk kuesionernya, peralatan yang digunakan, rumah sakit mitra keluarga sudah menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi dan memadai. Untuk yang fasilitas, di kuesionernya, apakah fasilitas yang diberikan rumah sakit pada pengunjung cukup lengkap di rumah sakit mitra keluarga? Pada penampilan karyawan, kuesionernya penampilan karyawan mitra keluarga sudah sangat baik. Untuk interior, bagaimana kondisi interior yang ada di rumah sakit mitra keluarga? Untuk yang kedua, ada reliability atau kehandalan, indikatornya pelayanan jasa yang sesuai dengan janji, pelayanan janji jasa memenuhi kebutuhan pelanggan, pelayanan jasa dilakukan baik, pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, tingkat kesalahan pelayanan. Untuk kuesionernya, pada pelayanan jasa yang sesuai dengan janji, bagaimana pelayanan jasa sesuai dengan janji yang diberikan pihak rumah sakit mitra keluarga? Untuk pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan, kuesionernya apakah pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan? Untuk pelayanan jasa dilakukan baik, bagaimana pelayanan jasa dilakukan rumah sakit keluarga? Untuk pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, apakah pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan? Untuk tingkat kesalahan pelayanan, apakah masih terdapat kesalahan dalam pelayanan di rumah sakit mitra keluarga? Yang ketiga, ada responsif atau daya tanggap. Kuesioner pada indikator kesesuaian informasi jasa, apakah informasi jasa yang ditawarkan rumah sakit mitra keluarga sudah sesuai dengan informasi yang didapat di website resmi. Untuk kuesioner indikator kecepatan pelayanan pelanggan, apakah kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan sudah sangat baik. Untuk kuesioner pada indikator kesiapan merespon permintaan, bagaimana kesiapan customer service dalam merespon pelanggan di rumah sakit keluarga. Untuk kuesioner pada indikator keempat, yaitu asuransi jaminan, karyawan melayani dengan percaya diri, apakah karyawan melayani dengan percaya diri di rumah sakit mitra keluarga. Untuk kuesioner indikator pelanggan merasa aman, apakah Anda sudah merasa aman berobat di rumah sakit mitra keluarga. Pada indikator karyawan yang bersifat sopan, bagaimana sikap karyawan dalam bersikap terhadap setiap pelanggannya. Untuk indikator yang karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan, apakah pihak dari rumah sakit mitra keluarga sudah mampu menjawab semua kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada yang kelima, empati. Indikator pertama, kuesionernya, bagaimana perhatian yang diberikan rumah sakit mitra keluarga kepada pelanggannya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pelanggan. Kuesionernya, apakah dalam bekerja pihak rumah sakit mitra keluarga sangat mengutamakan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Apakah pihak rumah sakit mitra keluarga sudah sangat memahami akan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Indikator waktu operasional sesuai. Apakah waktu operasional jam kerja rumah sakit mitra keluarga kepada pelanggan betul 24 jam. Pada lembar kerja keempat, jawaban respon tentang kualitas pelayanan perusahaan jasa. Untuk keterangannya pada nomor 1 sangat baik, nomor 2 baik, nomor 3 cukup, nomor 4 tidak baik,
Nomor 5, sangat tidak baik. Untuk nomor 1, tangible atau bukti fisik, indikator pertama peralatan yang digunakan, kuesionernya apakah rumah sakit mitra keluarga sudah menggunakan peralatan berteknologi tinggi dan memadai. Untuk nomor 1, yang sangat baik, kita mendapatkan 17 suara. Nomor 2, baik, kita mendapatkan 5 suara. Nomor 3, cukup, kita mendapatkan 3 suara. Yang keempat, sangat tidak baik, kita mendapatkan 2 suara. Yang nomor 5, sangat tidak baik, kita mendapatkan 3 suara. Selanjutnya, indikator fasilitas. Apakah fasilitas yang diberikan rumah sakit kepada pengunjung cukup lengkap di rumah sakit mitra keluarga? Untuk jawaban nomor 1, sangat baik, kita mendapatkan 2 suara. Untuk nomor 2, baik, kita mendapatkan 17 suara. Nomor 3, cukup, kita mendapatkan 4 suara. Nomor 4, sangat tidak baik, kita mendapatkan 3 suara. Nomor 5, sangat tidak baik, kita mendapatkan 4 suara. Selanjutnya, indikator penampilan karyawan. Apakah penampilan karyawan sudah sangat baik di rumah sakit mitra keluarga? Yang pertama, jawaban sangat baik, kita mendapatkan 12 suara, baik mendapatkan 9 suara, cukup mendapatkan 5 suara, 3 mendapatkan tidak baik suara, sangat tidak baik kita mendapatkan 2 suara. Untuk indikator interior, bagaimana kondisi interior yang ada di rumah sakit mitra keluarga? Untuk jawaban sangat baik, kita mendapatkan 2 suara, baik 3 suara, 8 buah suara pada cukup, 5 suara pada tidak baik, 2 suara pada. Melanjutkan pada presentasi yang sebelumnya, ada bagian variabel nomor 2 atau keandalan, indikatornya pelayanan jasa yang sesuai dengan janji. Untuk jawaban cukup menjadi jawaban terbanyak yaitu 19 suara. Untuk indikator pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan, kita mendapatkan 17 suara pada jawaban baik. Untuk pelayanan jasa yang dilakukan, kita mendapatkan 15 suara pada cukup. Untuk pelayanan jasa yang sesuai dengan waktu yang dijanjikan, kita mendapatkan 18 suara pada cukup. Untuk tingkat kesalahan pelayanan, kita mendapatkan 16 suara pada jawaban sangat tidak baik. Untuk nomor 3, responsif atau daya tanggap, indikator informasi jasa, kita mendapatkan 17 suara pada jawaban baik. Kecepatan pelayanan pelanggan, kita mendapatkan 12 suara pada jawaban cukup. Untuk indikator kesiapan merespon permintaan pelanggan, kita mendapatkan 14 suara pada jawaban sangat baik. Pada nomor keempat, assurance, indikator yang pertama, karyawan melayani dengan percaya diri, kita mendapatkan 16 suara pada jawaban sangat baik. Indikator pelayanan pelanggan merasa aman, kita mendapatkan 13 suara pada jawaban baik. Indikator karyawan yang bersikap sopan, kita mendapatkan 15 suara pada jawaban sangat baik. Indikator karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan, kita mendapatkan 20 suara pada jawaban terbanyak pada jawaban baik. Yang kelima, empati. Pada indikator pertama, perhatian pelanggan. Kepada pelanggan, kita mendapatkan 11 suara pada jawaban baik. Indikator mengutamakan kepentingan pelanggan, kita mendapatkan 15 suara pada jawaban sangat baik. Pada indikator memahami kebutuhan pelanggan, kita mendapatkan 20 suara pada jawaban cukup. Waktu operasional sesuai, kita mendapatkan 20 jawaban pada sangat baik. Selanjutnya, lembar kerja 5, analisis jawaban responden. Untuk yang pertama, tangible, bukti fisik, indikatornya peralatan yang digunakan. Interpretasinya dari 30 responden, jawaban terbanyak yang pada pilihan sangat baik sebanyak 17 orang. Dengan ini, maka rumah sakit mitra keluarga sudah menggunakan peralatan yang berteknologis dan memadai. Indikator fasilitas, dari 30 responden, jawaban terbanyak pada pilihan baik sebanyak 17 orang. Dengan ini, maka rumah sakit mitra keluarga sudah memberikan fasilitas yang lumayan lengkap dan dinilai baik oleh pasien ataupun konsumen. Pada indikator pelayanan karyawan,
Dari 30 responden, terdapat 17 suara sangat baik. Orang yang memberikan pilihan rumah sakit mitra keluarga memberikan apresiasi untuk penilaian karyawan yang rapi dan sopan. Interior dari 30 responden ada 18 suara pada jawaban cukup. Rumah sakit mitra keluarga bahwa interior yang diberikan biasa saja, seperti halnya rumah sakit swasta lainnya. Yang kedua, reliability atau keandalan, indikatornya pelayanan jasa yang sesuai dengan janji. Dari 30 responden kita mendapatkan 17 jawaban 17 suara pada jawaban cukup, maka rumah sakit mitra keluarga pelayanan yang diberikan biasa saja pada seperti rumah sakit pada umumnya. Pada indikator pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan, dari 30 responden kita mendapatkan 17 suara pada jawaban baik. Rumah sakit mitra keluarga pelayanan cukup lengkap dan sangat memenuhi kebutuhan pasien atau konsumen. Pada indikator pelayanan jasa dilakukan, dari 30 responden, 15 suara pada jawaban cukup. Rumah sakit mitra keluarga pelayanan jasa yang diberikan sama seperti rumah sakit pada umumnya. Pada indikator pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dari 30 responden terdapat 18 suara pada jawaban cukup. Rumah sakit mitra keluarga menjadi pelayanan jasa yang diberikan sangat tepat waktu seperti rumah sakit pada umumnya. Pada indikator tingkat kesalahan pelayanan, dari 30 responden, ada 17 suara pada jawaban tidak baik. Rumah sakit mitra keluarga bahwa masih banyak kesalahan kecil yang sering dilakukan oleh pihak rumah sakit. Ini gak kuat ya Ji. Ya skip lah. Monggo Mbak. Asli kudu ikut jawaban. Anggi Amelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hendy. Yang ketiga itu ada responsif. Di sini ada kesesuaian informasi jasa. Dari 30 responden, ada 17 orang yang memilih baik. Jadi, rumah sakit mitra keluarga itu memiliki... Diulang boleh nggak? Aku bingung. Ulang ya, Mas Reja. Ya, ulang ya. Ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hendy. Yang ketiga itu ada responsif. Di sini ada kesesuaian informasi. Dari 30 responden ada 17 orang yang menjawab baik. Rumah sakit mitra keluarga bahwa informasi yang diminta oleh pasien itu terpenuhi. Kemudian ada kecepatan pelayanan pelanggan. Dari 30 responden ada 12 jawaban cukup. Berarti ini rumah sakit mitra keluarga, kecepatan penanganan pihak rumah sakit termasuk cepat. Kemudian ada kesiapan merespon permintaan pelanggan. Dari 30 responden, ada 14 orang menjawab sangat baik. Ini berarti bahwa rumah sakit mitra keluarga kesiapan permintaan pelanggan sangat cepat dan tanggap. Lanjut, Mas. Kemudian ada asuransi. Ya, ada karyawan melayani dengan percaya diri. Dari 30 responden, ada 16 orang memilih sangat baik. Berarti rumah sakit mitra keluarga ini memiliki karyawan yang sangat percaya diri. Kemudian ada pelanggan merasa aman. Dari 30 responden, 13 orang menjawab baik. Jadi rumah sakit mitra keluarga ini memiliki pasien yang merasa aman dari segala gangguan eksternal. Kemudian karyawan bersikap sopan. Dari 30 responden ada sebanyak 15 orang menjawab sangat baik. Ini berarti rumah sakit mitra keluarga karyawan di sana bersikap
sangat sopan terhadap pasien atau konsumen. Kemudian ada karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Dari 30 responden ada 20 orang menjawab baik. Berarti rumah sakit mitra keluarga itu memiliki sumber daya manusia, mereka sudah terlatih dan bisa menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen atau pasien. Kemudian ada empati. Di sini ada perhatian kepada pelanggan. Dari 30 responden ada 11 orang menjawab baik. Ini berarti rumah sakit mitra keluarga memiliki karyawan yang perhatian kepada pasien. Kemudian mengutamakan kepentingan pelanggan. Dari 30 responden, ada 15 orang menjawab sangat baik. Ini berarti bahwa karyawan di rumah sakit mitra keluarga mengutamakan kepentingan pelanggan. Kemudian ada memahami kebutuhan pelanggan. Dari 30 responden, jawaban terbanyak ada 20 orang yang memilih cukup. Ini berarti di rumah sakit mitra keluarga, SDM rumah sakit mitra keluarga sama seperti rumah sakit lainnya, waktu operasional sesuai. Dari 30 responden, jawaban sebanyak 20 orang menjawab baik. Ini berarti bahwasannya rumah sakit mitra keluarga tepat waktu dalam melakukan SOP mereka. Kemudian ada bab 3, fasilitas pendukung jasa. Ada lembar kerja pertama. Di sini ada temperatur. Indikatornya ada temperatur, kualitas udara, gangguan, musik, dan aroma atau bau. Yang pertama itu ada temperatur, karena di ruangan ber-AC mereka itu menggunakan temperatur kurang lebih mulai dari 16 sampai 22 derajat. Untuk kualitas udaranya, udara di rumah sakit sudah diatur oleh Kemenkes nomor 1204 Menkes SK 2004 tentang lingkungan rumah sakit. Standar kualitas udara ruangan rumah sakit perawat bersuhu 22 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 60 dan tekanan yang seimbang. Kemudian gangguan ini biasanya ada di luar rumah sakit, yaitu ada kebisingan di rumah sakit yang sering terjadi di bagian luar rumah sakit mengacu pada letak rumah sakit yang berada di pinggir jalan raya. Kemudian untuk kebisingan di ruang rawat inap sendiri terkendali karena peraturan dari rumah sakit untuk tidak membuat keributan di sana. Kemudian musik. Di rumah sakit sendiri tidak menyediakan musik karena untuk menjaga ketenangan yang ada di sana. Kemudian aroma atau bau. Di rumah sakit ini ada bau khas yang ada di rumah sakit, baik di ruang rawat inap ataupun di ruangan lainnya. Adalah bau obat atau karbol yang berasal dari disinfektan untuk meminimalisir penyebaran bakteri. Selanjutnya ada lembar kerja 2. Di sini ada indikator ruangan, tata letak, peralatan, perabotan. Nah, penjelasan ruangan ini adalah yang kami ambil adalah ruang perawatan. Di sini ruang perawatan dilengkapi oleh 1 buah tempat tidur, makanan pilihan bebas 3 kali sehari, ruang tamu ekstra, bed, kursi, sofa, AC, lemari pakaian, telepon, lemari es, microwave, dan kamar mandi. Untuk tata letaknya sendiri bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Di sana sudah tersusun dengan rapi, ada kasur, kemudian ada kursi dan meja makan. Untuk peralatan sendiri ada lemari es dan microwave. Untuk perabotan ada meja, TV, kursi atau sofa, lemari baju, AC, dan bed. Kemudian di lembar kerja 3 ada indikator rambu, artefak pribadi, dan dekorasi. Untuk rambu-rambunya ada rambu berupa pelang atau papan nama yang biasa diletakkan di atas pintu untuk memberikan nama ruangan tersebut, misalnya kayak ruang rawat inap mawar, kayak gitu. Kemudian artefak pribadi ini adalah
Artefak yang ada di rumah sakit merupakan lukisan bunga pemandangan yang terpajang di setiap ruang rawat inap untuk memberikan kesan tenang jika pengunjung memandang lukisan tersebut. Kemudian untuk dekorasi sendiri, dekorasi yang digunakan rumah sakit adalah dekorasi yang menyerupai rumah tinggal dari pengunjung untuk memberikan kesan di rumah sendiri. Kemudian di lembar kerja 4, di situ ada indikator kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu ada kondisi lingkungan sekitar, ada temperatur, kualitas udara, gangguan musik, dan aroma atau bau. Untuk temperatur sendiri bisa menjadi kelebihan, kualitas udara juga bisa menjadi kelebihan, gangguan itu kelemahan, musik itu kelebihan, aroma atau bau itu kelebihan. Kemudian untuk space fungsi ada ruang menjadi kelebihan, tata letak menjadi kelebihan, peralatan menjadi kelebihan, perabot menjadi kelebihan. Kemudian ada simbol, ada rambu, artefak pribadi, dan dekorasi, itu semua menjadi kelebihan. Kemudian ada lembar kerja 5, indikatornya ada temperatur, sarannya. Dengan adanya penggunaan AC sudah menjadi sebuah kelebihan untuk tetap menjaga temperatur ruangan. Akan lebih baik lagi jika setiap pengguna AC secara berkala dilakukan servis. Kemudian untuk kualitas udaranya, sarannya adalah karena kualitas udara di sana sudah sesuai peraturan Kemenkes, mungkin itu sudah cukup. Gangguannya itu karena di pinggir jalan umum pihak rumah sakit bisa membuat rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang klakson untuk meminimalisir kebisingan yang ada di daerah tersebut. Untuk musik, saran atau rekomendasinya tidak ada saran karena seharusnya di rumah sakit memang tidak disediakan musik agar tetap tenang. Kemudian untuk aroma dan bau itu menggunakan wewangian yang harum agar aroma karbol tidak terlalu tercium. Kemudian ada space. Di sini ada ruang. Untuk saran atau rekomendasinya dirasa cukup untuk sebuah rumah sakit dengan kelengkapan ruang seperti yang tadi sudah disebutkan. Tata letak menambahkan selimut bagi orang yang menemani pasien, untuk pasien yang dirawat untuk di ruangan rawat inapnya. Kemudian ada peralatan, rekomendasi dan sarannya mungkin microwave berguna, tetapi kemungkinan jika diberikan heater bagi penunggu, pasien bisa digunakan untuk penunggu. Perabotan, di sini saran atau rekomendasinya bisa menambahkan sedikit kursi bagi tamu yang berkunjung. Kemudian simbol itu, saran atau rekomendasinya itu rambunya mungkin bisa saja membuat plakat papan di perempatan jika belum tersedia untuk memudahkan pengunjung menemukan ruangan yang dicari. Untuk artefaknya, saran atau rekomendasinya menurut kami pribadi artefak di sana sudah cukup karena sudah ada vas bunga atau lukisan tidak begitu diperlukan di rumah sakit pemasangan foto-foto yang terlalu banyak. Untuk dekorasi sendiri, menurut kami juga sangatlah cukup. Hanya yang kurang adalah selimut dan kursi untuk pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.